Dan kalau dia mengatakan dakwah kepada tauhid, tetapi biasanya dibuka kitab tauhid, dua kalimat baris pertama masih membahas kalimat tauhid, setelah itu pindah kepada kalimat tahzir. Yang dibahas Ustadz si Fulan, si A, si C ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Pondok Pesantren Baitul Arqam Pulinggona Kolaka. Izin bertanya Ustadz, untuk menyatukan umat Islam ini, prioritas dakwah kita adalah mengajak kepada tauhid sehingga umat ini bisa bersatu. Itu tadi kaidah yang sangat luar biasa. Dan secara pribadi tentu saya sepakat karena ini yang digariskan oleh salaf kita. Namun kalau kita lihat realitas tadi, berapa kelompok pengajian atau kajian yang mengajak kepada dakwah tauhid, kitab yang dikaji juga sama, kitab tauhid yang sama, rujukannya juga sama, ulama yang dijadikan sebagai rujukan juga sama, namun justru nampak tidak bersatu. Ya, contoh pengalaman pribadi nih, Ustaz. Kami dulu waktu masih SMA berorganisasi sama, tapi setelah beberapa teman kami pindah ke kajian yang katanya bermanhaj salaf, ya, karena kemudian kami bertemu kembali dengan kawan-kawan kami yang dulunya kami biasa ngopi bersama, biasa diskusi bersama, tapi setelah itu kita tidak hangat lagi, bahkan ketemu pun kita tidak salam. Dia tidak mengucapkan salam kepada kami. Sepertinya dia tidak kenal kami. Ya, ini padahal yang kami kaji juga sama. Ya, dia ngaji usulul salasah, kami juga ngaji usulul salasah. Ya, fatwa yang dirujuk juga sama. Ya, bahkan ada kesan ya bahwa kalau dia di kelompok A, ya, ustadznya itu melarang untuk mengambil fawaid dari asatidzah yang lain yang tidak sekelompok dengan dia. Justru orang akan bertanya, ya, sebetulnya ini kayak ada ciri-ciri ahlul bidah dia, ya, karena ahlus sunnah kan tidak seperti itu. Nah, ini mungkin sebenarnya fenomena apa ini, Ustaz? Ya, karena kesannya, ya, banyak yang bilang nih, ya, si fulan yang tadinya baik ramah, tapi setelah kajian di ustadz yang salafilah katakan seperti itu, akhlaknya jadi berubah, perangnya jadi tidak baik, ya, seperti tidak pernah senyum. Ini fakta ini, Ustaz. Yang kami, makasih, Ustaz. Jawabnya mudah, karena yang dipelajari oleh salah satu kelompok itu babu tahzir. Yang pertamanya, betul nggak? Yang pertama disampaikan babu tahzir. Pendeknya jawabnya, dan mereka pengakuannya ya begini, semua orang bisa mengaku dia manhajus salaf. Tapi kita katakan orang yang dalam manhaj salaf bukan berarti dia masuk. Bisa termasuk di situ niat yang belum sempurna ikhlas, ya kan? Atau ada pemahaman yang masih belum pas, masih setengah-setengah, gitu. Maka oleh sebab itu, dan kalau dia mengatakan dakwah kepada tauhid, tetapi biasanya dibuka kitab tauhid, dua kalimat baris pertama masih membahas kalimat tauhid, setelah itu pindah kepada kalimat tahzir. Yang dibahas Ustadz si Fulan, si A, si C ini. Antum mendapatkan bab tahzir itu dalam bab kaidah bab keberapa? Lihat akidah tahawiyah atau akidah al-wasatiyah. Di mana pembahasannya? Mauqif min al-bid'ah. Di mana? Di awal bab atau di akhir bab? Di akhir bab. Berarti mereka menyisih manhaj salaf dalam berdakwah. Antum lihat, hatta kitab apapun yang telah bisa antum lihat, kitab Syekh Shalih Fauzan, kitab akidah wasatiyah atau akidah al-asismu wasatiyah dan tahawiyah. Pembahasan masalah tahzir min al-bidah wal furqah itu kapan?
Dan saya tahu majelis-majelis seperti itu. Memang ketika yang dibuka kitab usul salasa, tapi pensyarahannya kemana-mana. Selalu ke bab tahzir. Dan biasanya ini ada, ya Allahu alam, tergambar secara zahir oleh kita, ingin mengekang murid-muridnya agar tidak belajar kepada yang lain. Kenapa? Kalau belajar kepada yang lain akan terbongkar kelemahan pemahaman dia. Gitu. Dan anak dengan jemaah seperti ini banyak kasus biar antum tahu. Pernah di Masjid Bantul saya dilempar ke lantai 2 kali. Saya banyak kasus ya dengan dakwah ini luar biasa saya. Saya keluar sepatu saya disembunyikan. Berapa tahun setelah itu saya ngasih kajian di Semarang dan istirahat di belakang di ruang takmir belakang, datang orang besar tinggi minta maaf, Ustaz. Kenapa? Saya menyembunyikan sepatu Ustaz waktu di Bantul. Dan saya pernah mendatangi majelis dia di Yogyakarta dan berdebat malam hari dengan syekh mereka. Saya jelaskan mauqif itu. Saya tanasuh dengan mereka. Ya, yang bisa itu bisa kita sampaikan. Jadi perlu kita jelaskan juga. Ada perbedaan tapi tidak mesti terjadi perpecahan. Kemarin kita bedakan. Beda antara perbedaan dengan perpecahan. Yang dilarang apa? Perpecahan. Perbedaan akan terjadi. Betul, di antara ulama banyak. Tadi sahabat, kemarin kita katakan. Antara murid dan guru saja, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Banyak nggak perbedaan Imam Syafi'i dan gurunya? Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad. Banyak nggak perbedaan dengan Imam Ahmad dan gurunya Syafi'i? Tapi mereka berpecah belah nggak? Maka oleh sebab itu ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, mesti kita jelaskan pendapat yang lain, biar murid kita punya wawasan yang luas, dia tahu ada pendapat ini dan apa dalilnya. Walaupun kita merojihkan, menguatkan satu pendapat, agar murid-murid kita tidak fanatik dan ta'assub dengan satu pendapat, dan dia hanya satu-satu pendapat yang tahu, lalu itu aja yang nggak benar oleh dia. Ini kadang-kadang yang membuat orang fanatik dan ta'assub. Maka oleh sebab itu selalu berikan isyarat, bahwa ada pendapat yang lain, tetapi pendapat yang lebih kuat ini dalil-dalilnya, karena ini pendapat ulamanya. Supaya lebih berdewasa di dalam berbeda pendapat kita. Babut tahdzir itu babnya perlu penjelasan yang cukup panjang. Tapi sebenarnya Anda jelaskan kamusnya apa? Seperti seorang dokter. Tidak setiap orang sakit harus diamputasi selalu. Kan tahdzir itu ibaratnya amputasi. Ya kan? Beda-beda kekuatan tubuhnya, dosis obatnya, dibeda-bedakan. Dan dilihat zamannya, tempatnya, itu dilihat orangnya yang melakukan kesalahan nih. Kita sebagai orang yang mau mentahzir, lihat dulu kedudukan. Sebenarnya saya katakan, baru pindah, Bapak RT ditahzir, besok pagi dia diusir. Banyak tasarruf-tasarruf yang tidak baik, itu kita benarkan. Tetapi bukan itulah yang manhajus salaf. Orang bisa salah dalam memahami, bisa saja. Maka harus kita banyak belajar. Sikap kita bagaimana ulama. Bagaimana ulama, bukan bagaimana ustadz saya. Maka itu, faman kana mustanna, fal yastanna biman qad mat. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad dalam berbeda pendapat, bagaimana sahabat berbeda pendapat. Satu faedah ya ikhwan, yang sangat bagus sekali bagaimana menyikapi perbedaan ketika selesai perang Ahzab. Sahabat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat asar di Bani Quraidah, betul enggak? Ketika itu Rasulullah mengultimatum, jangan seorang pun sholat diantarakan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Namun di tengah perjalanan, sudah hampir-hampir masuk waktu maghrib, sahabat sebagian di jalan. Karena memahami perintah Rasulullah SAW ini adalah sesegera mungkin saja sampai di Bani. Namun sholat diupayakan sampai di Bani Quraidah sholat asar. Namun belum sampai, kita sholat aja dulu. Karena sholat itu harus tepat waktu. Sahabat yang lain yang sholat di Bani Quraidah, bahkan ada yang sholat setelah sholat isya, sholat asarnya. Ya, pada waktu isya. Karena memahami apa? Ini ada pengecualian kondisi tertentu saja, keluar dari kaidah yang umum. Semua punya dalil di sini. Ada nggak Rasulullah SAW menyalahkan salah satu dari kelompok ini?
Nggak ada. Rasulullah tahu nggak? Tahu. Jika kondisinya seperti ini adalah sifat untuk saling yang tadi ya'dhuru ma'na ba'dhan. Kisah kedua ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ada sahabat yang puasa, ada yang tidak. La ya'ibu sha'im 'ala muftir wa la muftir 'ala sha'im. Padahal Rasulullah menyebutkan laisa minal birri asyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa di dalam safar. Terjadi kisah ini. Gimana sikap Rasulullah pada sahabat? Ada yang menyalahkan? Tidak ada. Tidak dibuat jamaah ini jamaah shaimin, ini jamaah muftirin. Jadi kita yang penting sekarang apa? Banyak belajar. Itu intinya. Jangan banyak menyalahkan dulu. Banyak belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan ilmulah itu yang tadi menyelesaikan masalah. Ilmu yang banyak menyelesaikan masalah itu. Kebodohan yang membuat kita banyak berselisih. Intinya di situ. Perselisihan itu dimulai dari kebodohan sebenarnya. Atau karena ada hasad. Nah itu penyebab yang lain itu. Dan umumnya perselisihan di ahlul ilm banyak ditimbulkan oleh hasad. Wallahu a'lam bishawab. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون